Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini saya coba mungkin sharing-sharing ya. Jadi ada kendala tadi teman saya main drone atau quadcopter, dia nggak tahu nih cara ngeflash. Nah, menurut saya ini kalau kita main drone rakitan, kita harus minimal ya tahu lah cara untuk ngeflash karena sangat sangat penting sekali. Jadi flash keperluannya macam-macam. Jadi FG ini kadang dia stuck atau error, atau apa ya. Ini saat ini di FG saya, ini FG iFlight ukuran 16-16. Ini saya install aplikasi namanya iNav. Jadi iNav itu biasanya buat pesawat. Mau saya kembaliin lagi ke Betaflight karena kemarin saya coba-coba gitu kan. Betaflight ini kan OS untuk FG yang paling apa ya, mumpuni mungkin ya menurut saya, karena dia paling berkembang, paling update, dan komunitasnya sangat sangat luas. Walaupun ada banyak pilihan ya, ada iMoveFlight, ada CleanFlight, dan macam-macam. Oke, caranya, jadi memang ada beberapa cara untuk ngeflash. Yang pertama adalah bisa dicolok langsung. Kita coba colok langsung untuk FG-nya. Dia sudah berkedip-kedip. Lalu kita coba klik update firmware. Nah, pertanyaannya adalah sebelum kita nge-flash, kita harus benar-benar pastikan bahwa nama boardnya itu sama. Apakah ini Matek F411? Apakah Anda yakin? Nah, ini kita harus coba pastikan lagi. Jadi kita coba konekin. Dia menolak ya. Non beta flight firmware is not supported. Iyalah, karena ini pakai iNav. Nggak masalah, kita masih bisa pakai CLI. Nanti teman-teman ketikkan div, kita lihat di atas sendiri version iNav Matek F411, ini versinya 252 dan bla bla bla, nggak penting. Oke, berarti bener ya, ini boardnya itu Matek F411. Oke, kita kembali ke update firmware. Untuk nge-flash, teman-teman harus pastikan dulu laptop atau PC-nya itu terhubung dengan jaringan internet, karena begitu kita memilih, misalkan teman-teman FC-nya Mamba seperti itu, dia akan otomatis meload semua versi atau semua tipenya Mamba itu dari internet. Jadi database-nya di internet. Jadi teman-teman harus pastikan dulu ada internet. Kalau nggak ada internet, dia akan nggak bisa ngambil hex file yang terbaru. Ini saya contohkan tadi Matek sudah ya, Matek F411 versinya, tak coba lihat, ini sudah 4.2, lalu percabangan yang keempat. Lalu untuk nobot sequence ini biarkan saja, saya nggak pernah ngotak-atik. Ini hidup, lalu flash on connect-nya itu mati, lalu full chip erase itu hidup, dan baud rate-nya juga hidup. Ini saya biarkan saja. Oke, coba di klik load firmware online. Nah, di sini harus dipastikan untuk terhubung internet karena dia ngeload online kan. Dia mendownload sejumlah ini. Nah, kita coba ya, ini sudah Matek F411. Kita coba flash. Contacting bootloader. Lalu dia no response from bootloader programming failed. Jadi ada kegagalan nih teman-teman. Kenapa gagal? Saya rasa karena ini belum masuk ke mode DFU. Jadi begitu tadi dicolokin, itu dia masih mode COM3 ya. COM3 itu koneksi biasa, sedangkan kita butuh yang namanya mode DFU untuk bisa masuk. Ada beberapa cara, dua sih, saya punya dua cara. Kita matikan dulu. Nah, setiap FC itu pasti punya tombol boot ya, sekecil apapun. Ini asumsi saya sih.
Tapi ada beberapa yang agak unik kayak Respit itu dia nggak ada tombolnya, tapi dia harus di solder atau di jumper. Itu juga ada, atau mungkin ada yang nggak ada sama sekali. Nah itu saya nggak pernah ngalamin, tapi ini adalah cara secara hardware ya. Secara hardwarenya ada, yaitu dipencet lalu dicolok kayak gitu. Mungkin yang biasanya Mamba itu dia di samping-samping gitu, itu juga bisa. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kita bisa pakai aplikasi yang namanya Impulse RC Driver Fixer. Mungkin kita coba cara ini dulu ya. Saya agak malas mencet-mencet karena cuman pakai satu tangan. Oke, sudah kita konekin FC-nya. Kita coba klik ke aplikasinya. Dia minta persetujuan. Nah, dia masih mencari, lalu dia entering bootloader, installing DFU driver. Kita lihat di sini yang tadinya itu COM3 itu ya jalur yang biasa, port yang biasa dipakai kalau kita pakai Betaflight. Sekarang sudah otomatis berganti ke DFU. Ini masih installing, ditunggu sebentar ya, mungkin nggak terlalu lama. Jadi dia sedang memasang drivernya. Oke, ada tulisannya, saya turunkan dulu kecerahannya. Google Chrome was running with vaccine driver. Jadi oke ya, udah ketemu, kita oke. Dia sudah masuk ke DFU. Oke, ini kita coba lagi. Ini masih pengaturan yang sama. Namanya masih Matex sama versinya. Kita coba flash. Nah, sekarang mau ya. Jadi kita pakai cara yang paling simple, pakai Impulse RC, dia bisa ngeflash. Tadi sudah menghapus datanya semua. Ini tahap kedua itu melakukan flashing seperti itu. Jadi teman-teman di saat ini tidak boleh ada gangguan sama sekali. Pastikan kalau ngeflash itu pakai laptop mungkin ya, agar ada baterainya, jadi nggak tiba-tiba mati gitu. Karena ini di tengah-tengah proses ngeflash itu tidak boleh diganggu. Ketika dia mati, laptopnya mati, atau ada error, ada hang, ya yang saya takutkan nanti bisa nggak kebaca lagi nih ya. Wassalam. Oke, flash sukses, warna hijau. Kita keluar dari update firmware, kita coba konekkan. Nah, ini untuk Betaflight konfigurator versi 10.7 memang ada notisnya. Jadi bla bla bla, apakah kita akan mengapply? Ya, iyain aja lah. Oke, sudah kita konekin. Nah, ada warning yang kedua, itu enggak masalah. Kita taruh dia nanti posisinya tidak miring intinya gitu kan. Lalu dia minta untuk melakukan beberapa kalibrasi terkait accelerometer dan lain-lain ya. Oke, itu nanti bisa dilakukan nanti ya. Intinya dia ditaruh di tempat datar, lalu klik accelerometer, jadi dia nanti akan lurus. Oke, ini sudah kita cek. Yang paling penting di sini serial linknya nyambung, lalu ada gyronya aktif dan accelerometernya aktif. 3 itu minimal ya. Kalau FC-nya ada barometer, untuk FC tertentu dia barunya juga hidup. Yang lainnya ini sensor tambahan, jadi biasanya memang hidup. Lalu pastikan di portnya ini USB VCP-nya itu sudah dimatikan sekarang, tidak bisa diubah-ubah karena nanti jalur USB-nya hilang. Lalu UART ini biasanya nanti ada RX. Mungkin itu untuk memastikan. Kita coba ngediff. Oke, diff sekarang versinya Betaflight STM32 F411. Dia boardnya namanya Matex dan bla bla bla.
Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Itu cara yang menurut saya paling simpel untuk melakukan flash. Kalau ada saran-saran atau kritikan atau pertanyaan, bisa masukin di kolom komentar. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum.